Dari sekian kegiatan yang sudah dilakukan, mungkin Mas Riza bisa sedikit dalam tanda petik evaluasi. Mereka itu sebenarnya maunya apa? Kalau tadi sempat disinggung, kita harus jemput bola tadi. Mereka trennya itu seperti apa? Memang atau kalau nggak dirangkul, kalau bahasa Jawanya cekel gitu ya, dicekel, ayo melu kegiatanku. Mereka lepas-lepas saja setelah itu. Nah, terus realisasinya di lapangan. Iya, jadi merangkul teman-teman ini tentunya tidak hanya sekali. Kita harus berkali-kali. Yang pasti yang kita juga akan mengundang mereka itu dalam 2-3 kali kesempatan. Lebih baik saya mengundang orang yang sama dengan jumlah yang sama, tapi apa yang saya sampaikan ini tersampaikan dengan baik, daripada saya mengundang banyak orang yang berbeda-beda, ganti lagi nanti anak muda konser sehingga tapi apa yang saya sampaikan nggak masuk. Kan? Oke. Terkait dengan politik, kalau bagi orang awam, politik itu katanya kejam kan, katanya, makanya dia ketakutan apa yang dimaksud kejam itu gitu loh. Jadi misalkan dia lihat berita-berita kayak gitu, itu politik kejam dan seterusnya. Untuk menyampaikan secara soft ke mereka, itu kira-kira konkretnya seperti apa, Mas? Misalkan mereka dikasih edukasi tentang politik pemula atau pemahaman politik pemula seperti apa, dikasih 2 tahap atau 3 tahap dan seterusnya. Yang efektif itu seperti apa? Yang mungkin sudah pengalaman Mas Riza di belakang ini. Jadi mindset terkait politik kejam itu sebenarnya itu salah. Salah ya. Itu salah. Artinya selama ini orang berpikir bahwa kejam itu karena ada seseorang yang sangat dirugikan dan sebagainya. Tetapi pada prinsipnya seluruh profesi itu semua mengandung resiko. Apapun ya. Apapun itu. Saya kira juga ya teman-teman juga pasti namanya olahragawan juga ada resikonya. Sama. Guru dan semua punya resiko masing-masing. Dan politik juga ada resikonya. Adalah resikonya mungkin ditinggal, tidak ikut gerbong, begitu itu kan, itu sekira kejam. Terus ada perbedaan prinsip antara A dan B. Kalau di ini porsinya sama ya. Kalau jadi pemain bola cedera ditinggal. Kalau politik nggak punya suara ditinggal kan juga sama. Tapi konteksnya, makanya ini membuat soft pendidikan kepada terutama pemilih muda itu sebenarnya kan butuh strategi pelan-pelan ya, meyakinkan mereka bahwa politik itu tidak kejam gitu ya. Menurut jenengan kira-kira apa ini yang paling efektif ini untuk ngerangkul mereka? Karena itu tadi loh Mas, yang muda itu angel-angel gampang gitu. Saiki manut meneh kena yang lain iso kelepatan yang pasti di dalam politik ini kan kita akan beradu ideologi, beradu konsep, gagasan. Mungkin gagasan dan lain sebagainya. Mungkin A dengan B bisa berbeda, tetapi A dan B bisa juga bertemu di suatu titik yang sama. Kalau ini kita jelaskan kepada adik semua bahwa artinya memang bahasanya tidak ada lawan abadi dan tidak ada teman yang abadi. Kenapa ya? Karena memang sama-sama kita mementingkan kepentingan ideologi yang hari itu ada di sekitar kita, kepentingan yang sama-sama kita pikirkan bersama-sama. Nah, sama seperti kita profesi sepak bola tadi, habis dari tim A pindah ke tim B, kan tidak ada yang abadi. Nah, oleh sebab itu kami juga menyampaikan kepada adik-adik bahwa ini hanya masalah pola pikir, hanya masalah kepentingan, hanya masalah sesuatu hal mana yang bisa bekerja dengan baik dan mana yang bisa bekerja dengan cara yang lain. Tidak ada yang negatif, tidak ada yang positif, tapi sudut pandangnya masing-masing. Kalau kita merujuk kejadian atau ini Mas ya, misalkan
kriminalitas, terus narkoba, terus sampai mungkin curanmor ya. Itu kan persentase anak muda itu kan juga luar biasa keterlibatannya. Orang sederhana menyikapi, itu unsurnya ekonomi. Tapi kalau saya melihat mungkin ada sisi edukasinya itu tadi, bahwa sebenarnya orang dalam kapasitas ekonomi apapun, kalau dia sudah punya semangat pejuang, itu saya yakin hasilnya akan maksimal. Artinya apa? Dari keterbelakangan ekonomi itu, kalau pemuda, orang-orang muda ini bisa berinisiatif, kan bisa menghasilkan juga. Kira-kira seperti apa itu yang pada prinsipnya sepakat. Artinya tidak hanya anak muda ya, semua kita mengharapkan untuk berinisiatif menciptakan sesuatu yang positif. Memang hal-hal yang tadi itu seperti narkoba, curanmor dan lain sebagainya yang sering menggunakan pasti anak-anak muda. Karena orang-orang tua nggak mungkin menggunakan itu kan begitu. Kenapa? Karena mereka ini masih muda, semangatnya masih kuat, masih menggebu-gebu, pengen menunjukkan eksistensi masing-masing. Terus yang kedua juga pengen mereka ini seperti masa depannya seperti apa mereka create dari sekarang, kan begitu. Nah, masa depan anak muda sekarang ini memang tolak ukurnya adalah ekonomi. Jadi dia akan mencapai sesuatu yang tinggi bila mana ekonominya dia kuat. Gitu. Nah, kenapa ini terbentuk ya? Karena kondisi alam kita hari ini secara global memang memfokuskan pada perkembangan sisi ekonomi. Sisi ekonomi semakin kuat, maka masa depannya akan semakin jelas. Kan begitu. Nah, ini karakteristik ini yang harus diimbangi, bukan dihilangkan, tetapi dengan diimbangi dengan sebuah pembenaran yang sudah disepakati di negara ini. Oke.